Lalu bagaimana evaluasi 100 hari kinerja Prabowo Gibran di bidang kesejahteraan sosial? Kita berbincang langsung dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat pagi Pak Imam, apa kabar? Selamat pagi, baik. Pak, ini Pak Imam dan juga saudara, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dan juga mohon maaf tadi saya sempat keliru dan tertukar membaca bahwa untuk tingkat kepuasan publik terhadap bidang hukum ini ada di 72,1%, sedangkan di bidang kesejahteraan sosial ini di 83,7%. Nah, angka ini Pak Imam, responden puas dalam bidang kesejahteraan sebesar 83,7%. Nah, menurut Anda faktor apa saja yang membuat masyarakat ini puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang kesejahteraan sosial? Jadi pada saat kita membaca tingkat kepuasan, itu kan ada paling tidak ada dua faktor ya. Pertama, faktor sikap atau perilaku dari masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita itu sebetulnya masyarakat yang nerimo lah ya, yang tidak terlalu menuntut ya terhadap banyak hal ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah bentuk intervensi secara murni itu. Jadi dua ini selalu menjadi faktor yang saling terkait. Nah, jadi masyarakat kita itu cenderung tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk merasa tidak puas, apalagi kalau dikaitkan dengan ajaran agama itu kan harus pandai mensyukuri nikmat gitu loh. Jadi kita tidak boleh terkecoh ya dengan angka-angka tingkat kepuasan. Nah, yang menurut saya yang harus fokus adalah tingginya tingkat ini harusnya diterjemahkan bahwa ini adalah bentuk dari harapan dari masyarakat, ya. Bahwa kepuasan yang tinggi artinya ini ada harapan yang tinggi dari masyarakat agar masalah-masalah yang mereka hadapi betul-betul mendapatkan perhatian dan ada sebuah solusi yang bersifat struktural. Nah, itu yang menurut saya harus diberi makna di sini. Nah, ketingginya tingkat kepuasan juga dikaitkan dengan bantuan-bantuan yang menurut pandangan saya, masyarakat kita itu memang cenderung melihat hal-hal yang sifatnya intervensi langsung. Jadi apalagi dengan 100 hari ya, begitu cepat dilakukan bantuan langsung, apakah itu makan gratis ya, apakah itu upaya-upaya membatalkan atau kenaikan gaji. Nah, itu direct intervention seperti itu memang memudahkan orang itu langsung menimbulkan rasa kepuasan. Nah, tapi yang menjadi perhatian adalah seberapa jauh masalah-masalah struktural ya, solusi-solusi yang sistemik itu betul-betul nanti bisa teratasi sehingga tingkat kepuasan atau sikap masyarakat yang cenderung sangat mudah mensyukuri nikmat itu jangan sampai kemudian berbalik. Jadi ini modal sosial yang sangat besar. Nah, saya kira Pak Prabowo perlu untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya sistemik, struktural, bukan hanya semata-mata ya intervensi karitatif, ya snapshot giving atau bantuan-bantuan yang sifatnya belum tentu bisa berkelanjutan. Angka yang tinggi ini tentu seharusnya menjadikan pemerintah ini termotivasi begitu ya, sebagai harapan dari masyarakat untuk kemudian dari pemerintah bisa memberikan solusi maupun juga kinerjanya lebih terstruktural lagi untuk kemudian bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya soal kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya nih Pak Imam, ada sejumlah kartu kesejahteraan sosial mulai dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Apakah sejumlah stimulus ini memang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan atau seperti apa? Saya kira ini adalah satu program atau cara yang menurut saya jauh lebih bisa menjangkau banyak masyarakat secara permanen. Nah, cuma memang yang perlu ditingkatkan adalah seberapa jauh layanan itu bisa ditingkatkan.
kita tahu bahwa BPJS itu sangat membantu, tapi kita juga tahu bahwa pelayanan BPJS ya, kualitas dari pelayanan yang diterima itu juga sering dikeluhkan. Nah, oleh karena itu saya kira strategi yang sudah menurut saya bagus ini ya harus ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan yang jauh lebih merata, lebih berkualitas, sehingga masyarakat itu betul-betul mendapatkan pelayanan yang secara substansi itu baik. Baik, terakhir Pak Imam, yang mungkin boleh ditegaskan kembali, pekerjaan rumah terpenting apa yang harus dikebut Prabowo Gibran di bidang kesejahteraan sosial setelah 100 hari ini? Ya, untuk mengatasi masalah-masalah struktural itu memang memerlukan konsep ya, jangan terbuai dengan cara-cara yang sifatnya karitatif ya, yang hanya mengejar untuk tingkat kepuasan. Tapi betul-betul difikirkan strategi yang sifatnya substantif, struktural, sistemik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini membutuhkan sinergi. Kita tahu ada badan khusus misalnya yang menangani masalah kemiskinan. Tapi intinya dari pemerintahan sebelumnya pun itu koordinasi untuk untuk melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat struktural atau pendidikan itu memang nggak mungkin dilakukan secara segmental, hanya kementerian-kementerian tertentu. Nah, justru koordinasi inilah yang menurut saya menjadi tulang punggung, ya tidak hanya lintas kementerian atau badan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha. Nah, ini yang saya lihat masih sangat lemah, dan kalau toh ada koordinasi, itu di tingkat atas, tidak sampai di tingkat bawah. Ini harusnya ada menteri koordinator yang tidak hanya memikirkan koordinasi lintas lembaga pemerintah, tetapi juga melingkupi sinergi pentahelik yang jauh lebih kuat harusnya. Cukup banyak sekali PR ini yang harus dicatat oleh pemerintah, mulai dari tadi pemerataan ya, baik itu terkait dengan komunikasi ataupun juga penyelesaian masalah yang lebih merata dan juga terstruktur. Dan juga tadi angka kepuasan publik dari hasil survei Litbang Kompas ini jangan sampai terlena begitu pemerintah, tapi ini dijadikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Pak Imam Prasojo. Terima kasih, sehat selalu Pak. Ya,